Sahabat kece, Anthony Sinisuka Ginting, pebulu tangkis tunggal putra yang saat ini berada di ranking 5 dunia, merupakan pemain badminton andalan Indonesia yang mengharumkan tanah air lewat banyak prestasinya. Di antaranya meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Anthony Sinisuka Ginting merupakan pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang saat ini menempati posisi tertinggi, yakni berada di ranking 5 dunia. Ginting adalah peraih medali perunggu di Asian Games 2018 dan juga pada Olimpiade Tokyo 2020, ia memenangkan medali perunggu di nomor tunggal putra. Terakhir, Ginting merupakan bagian dari tim Indonesia ketika memenangkan Piala Thomas 2020 usai menumbangkan China 3-0. Pemain bulu tangkis kelahiran Cimahi, keturunan Karo ini dikenalkan oleh ayahnya saat masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Dia adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Sejak kecil, ia bergabung dengan PB SGS PLN di Bandung, Jawa Barat, sebuah klub bulu tangkis yang dibina legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat. Menjadi seorang pebulu tangkis hebat tentu menjadi dambaan semua calon atlet yang bercita-cita jadi pemain bulu tangkis. Selain dikenal banyak orang, pemain bulu tangkis hebat juga dikenal dengan penghasilan yang tidak sedikit hingga bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Ternyata, pemain bulu tangkis Indonesia tidak mendapatkan gaji dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Lalu dari mana pemain dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah? Ternyata pemain bulu tangkis Indonesia mendapatkan keuangannya dari kontrak individu pemain dari brand apparel seperti Li-Ning, Yonex, dan lain-lain. Hal tersebut seperti diungkapkan pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Pemain kelahiran Cimahi tersebut mengaku mendapat gaji dari brand ambasador yang mengontraknya tiap 3 bulan sekali. Kalau kita mungkin pertama kali dari kontrak individu ya, brand apparel gitu kan, Yonex, Li-Ning. Kalau gue pribadi sekarang lagi sama Li-Ning. Jadi itu kita dapat pure, dapat duitnya, itu dari brand itu. Gajiannya per 3 bulan. Ungkap Anthony Ginting seperti dikutip haloyut.com dari YouTube Hanif dan Randy Show pada 13 Februari 2022. Meski pemain mendapatkan kontrak dari brand apparel yang sama, pendapatannya tidak akan sama. Namun sesuai dengan seberapa banyak prestasi dan ketenaran sang pemain. Sementara itu tugas PBSI, yakni memfasilitasi para pemain agar pemain yang bersangkutan mendapatkan kontrak dan juga mengatur untuk mencari sponsor. Terus kalau dari PBSI sendiri, kita nggak digaji sih. Kalau dari pemerintah, PBSI cuma memfasilitasi semua atlet dapat brand apparel gitu. Sponsornya dari PBSI yang ngaturin gitu loh. Tambah Ginting, tak hanya dari brand apparel, ternyata penghasilan para pemain juga dapat diraih dari tiap turnamen bergengsi BWF seperti China Open, Indonesia Open, dan turnamen lainnya. Pemain yang mendapatkan prize money dari setiap turnamen, menurut Anthony Ginting, seluruhnya untuk atlet dan tidak dipotong sedikit pun. Terus juga kalau pertandingan itu juga dari hasil pertandingan sih. Jadi misal kalau pertandingannya bagus, itu prize money segala macam 100% buat atlet sih. Nggak dipotong apa-apa, ucap Ginting. Sementara itu untuk prize money, yang paling besar adalah BWF World Tour Finals yang memperebutkan hadiah total 21 miliar. Ginting sendiri ditaksir telah mendapatkan miliaran rupiah selama menjadi pemain bulu tangkis. Contohnya ketika Anthony Ginting meraih medali perunggu di Asian Games 2018 lalu, ia mendapatkan bonus sebesar 1 miliar. Kemudian usai memenangkan medali perunggu pada Olimpiade Tokyo 2020, ia mendapatkan bonus 1,5 miliar dari pemerintah Indonesia dan 500 juta dari Pemprov Jawa Barat dan bonus-bonus lainnya.